Shalom, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang kembali dalam renungan kita hari ini. Kiranya berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus limpah atas kita semua. Tema kita hari ini adalah berdampak melalui pelayanan kita. Markus 10 ayat 42 sampai ayat yang ke-45. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya bagi tebusan bagi banyak orang." Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam ayat ini Yesus sedang mengajarkan tentang kebesaran yang sejati, bukan dalam pandangan dunia yang suka menonjolkan kekuasaan, jabatan, atau pangkat. Tetapi dalam pandangan kerajaan Allah, kebesaran diukur dari kerelaan kita untuk melayani. Dan hari ini saya ingin membawa kita semua untuk merenungkan satu pesan sederhana ini. Kita bisa berdampak besar bagi dunia ini lewat pelayanan yang tulus. Mari kita lihat bersama bagaimana pelayanan ini bisa menjadi alat Tuhan untuk mengubah hidup, hati, pikiran, bahkan dunia. Dari ayat ini pertama kita melihat bahwa pelayanan adalah panggilan, bukan pilihan. Yesus datang ke dunia dengan tujuan yang jelas, melayani, memberikan nyawanya. Itu adalah misinya. Dan kita juga dipanggil untuk hidup melayani. Melayani bukan hanya pekerjaan pengurus gereja, pendeta, gembala. Pelayanan ini adalah panggilan bagi setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Melayani bisa dimulai dari rumah, di tempat kerja kita, di kantor, di sekolah, dan di lingkungan di sekitar di mana kita ada. Efesus 2:10 berkata, "Sebab kita ini ciptaan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya." Jadi saudara, jika kita tidak melayani, kita belum menjalani hidup seperti yang Tuhan rancang. Yang selanjutnya dari ayat ini kita belajar, kebesaran diukur dari kerendahan hati. Di dunia ini semakin tinggi jabatan, semakin besar kekuasaan. Orang mencari posisi agar dihormati dan dilayani. Tetapi Yesus berkata, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah menjadi pelayanmu. Artinya semakin rendah hati kita melayani, semakin besar dampak kita di mata Tuhan. Yesus sendiri pernah mencuci kaki murid-muridnya, padahal dia adalah Tuhan, tetapi dia rela turun tangan, bahkan melakukan pekerjaan seorang hamba. Dan ayat ini juga mengajarkan kepada kita melayani menjadi seperti Kristus. Kristus adalah teladan dalam kita melayaninya dan sesama. Yesus tidak pernah menghindari pekerjaan yang kotor, yang melelahkan dan tidak populer. Dia menyentuh orang sakit, dia peduli kepada yatim piatu, dia makan bersama-sama dengan pemungut cukai, dia berbicara dengan orang Samaria dan perempuan berdosa. Dia tidak melihat status, dia melihat hati, dan dia melayani dengan kasih. Dan dari pembacaan kita ini juga kita belajar, pelayanan yang berdampak adalah pelayanan yang rela berkorban. Yesus tidak hanya melayani dengan kata-kata atau mujizat, dia sampai mati di kayu salib. Pengorbanannya membuat seluruh dunia bisa diselamatkan. Kalau kita hanya melayani kalau enak saja, maka pelayanan kita tidak akan berdampak besar. Tetapi ketika kita rela meluangkan waktu, tenaga, bahkan harta benda kita, maka Tuhan akan pakai kita untuk mengubah hidup orang lain. Dalam 1 Yohanes 4:10, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan mengirim anaknya sebagai perdamaian bagi dosa-dosa kita. Yang terakhir,
Ayat ini juga berbicara tujuan dari pelayanan itu adalah membawa keselamatan dan perubahan. Yesus berkata ia datang untuk memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Artinya pelayanannya punya tujuan menyelamatkan jiwa. Pelayanan kita juga harus punya dampak rohani, bukan hanya membantu secara fisik, tetapi juga harus membawa sukacita, harapan, dan kabar keselamatan dari Yesus Kristus. Kisah Para Rasul 10 ayat 43, barang siapa percaya kepadanya, ia akan menerima pengampunan dosa oleh namanya. Saudara, pelayanan bukan tentang apa yang kita dapat, tetapi tentang apa yang kita beri. Jadikanlah ini sebagai spirit, semangat penginjilan dalam diri kita. Semakin kita rela melayani dengan tulus, semakin besar dampak yang Tuhan kerjakan melalui kita. Jadilah pelayan seperti Yesus, rendah hati, rela, tulus, dan penuh dengan pengorbanan. Karena melalui pelayanan kita, Tuhan bisa mengubah dunia ini. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.